Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Agromen dimanapun Anda berada, masih bersama saya David Chandra. Hari ini kita berada di Laboratorium Kultur Jaringan. Nanti kita akan tanya-tanya pengelola lab kultur jaringan, Bapak Cahyo, bagaimana dia mengembangkan labnya ini. Ayo kita ikuti. David, ini semuanya ini merupakan biakan yang ada di ruangan inti lab. Jadi semua biakan yang ada di dekat laminar kita taruh di sini. Ini pas kebetulan pekerjanya masih istirahat dan kita membiakannya itu ada 8 varietas. Jadi ini ada inisiasi masih Raja Bulu, Mas Kirana ada, Ambon Kuning ada, ini Nano 3, pisang terbaru, ini, dan di sebelah sana itu juga ada kepok, kemudian barangan juga ada di sana. Nah itu yang kepok Tanjung yang banyak dikembangkan oleh petani di Pringuk Sewu. Nah, ini merupakan biakan dari kepok Tanjung ini yang berasal dari Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika di Padang gitu Pak. Oke, Sobat Agromen, saat ini kita berada di lokasi Planlet. Jadi Planlet ini bahan yang siap dijadikan bibit. Nanti kita lakukan di proses diaklimatisasi dulu supaya dia tidak terlalu stres kalau langsung diletakkan di lapangan. Jadi proses aklimatisasi dia proses penyesuaian lingkungan mulai dari cahayanya, suhunya, makanan sehingga nanti dia siap untuk ditanam di lapangan sekitar 3 bulan. Ini dia sehat, bebas mikroorganisme. Ini ada contoh yang dia sudah kontaminasi. Jadi planet yang seperti ini nanti tidak akan dijadikan sebagai sumber bibit. Oke Sobat Agromen, jadi saat ini kita berada di lokasi aklimatisasi. Jadi lokasi aklimatisasi ini adalah lokasi di mana lokasi transisi dari lab untuk dipindahkan ke lapangan harus disesuaikan dulu supaya bibitnya nanti tidak stres. Penyinarannya, lalu makanannya masih disediakan tetapi sudah seperti kondisi di lapangan. Setelah di sini 3 bulan, nanti bibitnya bisa kita keluarkan untuk ditanam di lapangan. Halo Sobat Agromen, saat ini kita sudah bersama Bapak Cahyo, peneliti dari Kultur Jaringan. Kita akan tanya-tanya dengan Pak Cahyo mengenai pengembangan dari kultur jaringan ini. Oh iya Pak Cahyo, ini unik sekali Pak Cahyo ya. Ini tanaman di dalam botol. Mungkin masih banyak yang awam terkait dengan kultur jaringan ini Pak Cahyo. Jadi Pak Cahyo, ini
bagaimana sih proses bisa membibitkan tanaman di dalam botol ini, Pak Cahyo? Ya, makasih Pak David. Perkenalkan, nama saya Cahyo. Bahwa dalam kegiatan kultur jaringan untuk tanaman pisang ini kita memang harus memerlukan beberapa proses pentahapan. Jadi yang pertama menyiapkan pohon induk yang resmi, yang maksudnya pohon induk yang jelas asal usulnya, dan pohon induk yang benar-benar kita kondisikan sebagai tanaman yang terawat sebagai pohon untuk dimasukkan dalam laboratorium. Kemudian pohon induk tadi diambil anakannya, kemudian kita masukkan ke dalam lab untuk diproses sterilisasi sehingga dalam bentuk materi namanya propagul. Dari propagul kemudian tumbuh menjadi sebuah plantlet, kemudian di subkultur multiplikasi, dan ini yang kita keluarkan ini merupakan tahap hardening atau multiplikasi, jadi tahap terakhir yang kemudian bisa setelah 1 minggu atau setengah bulan keluar akar, baru bisa kita tanam di lapangan langsung. Ya, diaklimatisasi ya, dulu ya. Aklimatisasi, Pak. Ya. Oh iya Pak Cahyo, jadi apa sih Pak Cahyo keunggulan dari bibit hasil kultur jaringan ini dengan bibit-bibit konvensional yang biasanya kita temui di lapangan? Begitu ya. Jadi kalau secara signifikansinya yang jelas gitu ya. Kalau secara konvensional kita dengan bibit kultur jaringan itu, bahwa bibit kultur jaringan itu yang jelas sudah menghasilkan bibit yang steril, satu. Sedangkan bibit secara konvensional ini biasanya ada semacam penyakit atau patogen yang terbawa, dan ini merupakan bahaya terbesar dalam sistem budidaya pisang akibat dari kegagalan panen atau karena serangan penyakit biasanya gitu. Nah, ini kita sudah menang satu langkah. Bibit yang kita tanam atau yang kita beli dari lab kultur jaringan itu adalah bibit yang sudah tidak membawa faktor penyakit-penyakit fusarium, pseudomonas yang merusak atau menurunkan angka produksi di lapangan. Yang kedua, bibit kultur jaringan ini angka produksi atau umur panennya itu lebih tinggi dan lebih cepat gitu loh. Angka produksinya kalau dalam perawatan optimal itu biasanya dia ya dengan perawatan yang optimal tentunya produksinya akan lebih tinggi dibandingkan tanaman yang konvensional. Kemudian umur panennya dia bisa memangkas waktu 2-3 bulan. Semuanya ini ada varietas kepok kuning atau manurun. Ini kalau di lapangan berbuah keluar bunga itu 10 bulan, 12 bulan sampai 14 bulan panen gitu. Tapi kalau dari hasil laboratorium jaringan ini bisa dipangkas 10 bulan, 11 bulan dah panen. Jadi bisa lebih cepat lebih cepat karena apa? Dalam pengondisian materi tanam, bibit kultur jaringan ini ditanam sekitar tinggi 15-25 cm, ditanam dia langsung adaptasi sebentar langsung bisa tumbuh menjadi tanaman normal. Tapi kalau dari konvensional cacah atau dari anakan bonggol itu biasanya mati dulu, stagnan, paling cepat 1,5 bulan. Nah 2 bulan biasanya tumbuh dari bawah. Nah itu yang menjadi permasalahan, stagnan yang terlalu lama. Kemudian dari bibit yang kultur jaringan lebih beradaptasi gitu loh. Jadi Pak Cahyo, banyak ya keunggulan dari bibit hasil kultur jaringan. Iya. Salah satunya itu bebas dari penyakit pembawa ya. Ya, penyakit pembawa. Kemudian dari ini pencapaian jumlah dalam suatu populasi tanaman, umpamanya kalau cuman 1 hektar ke bawah kita bisa mengondisikan tanaman bonggol. Tapi kalau melebihi dari itu kita berbicara keseragaman, terus kemurnian dari varietas yang mau kita tanam. Jadi kalau kita menghendaki lebih dari 5.000 tanaman untuk pisang kepok gitu, ya kita harus mengusahakan secara kultur jaringan. Tapi kalau dari bonggol kita susah mengondisikan bibit, nah itu untuk kapasitas 5.000 atau 1.000 susah gitu loh. Jadi bisa mengkondisikan jumlah bibit yang akan diproduksi bisa ya, kalau di kultur jaringan. Ya, intinya begini, sesuatu yang diberikan itu untuk memberikan suatu kemudahan pada manusia. Teknologi
diciptakan itu untuk memberikan kemudahan pada manusia. Mm-mm. Teknologi kultur jaringan itu mahal, kita perbandingan dengan ofisial cuma ngambil tanam cukup murah. Iya. Tapi adanya teknologi ini seharusnya lebih menguntungkan, dan teknologi itu pasti lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jadi teknologi kultur jaringan itu mempunyai terobosan banyak keuntungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Gitu, Pak. Mungkin sobat agromen mau tahu nih Pak Cahyo, gimana sih kok tanaman bisa tumbuh ini di dalam botol? Gitu Ini ya. ada apa ini? Itu Media ya? sebenarnya standar umum kita pakai media konsepnya beberapa racikan yang memang sudah ada standar secara internasional, ada jenis media untuk WPM, MS atau lain sebagainya itu memang sudah ada. Jadi ini kita memakai media MS. Jadi ada nutrisi ya, ya di sini nutrisi ya. MS itu memang di situ ada unsur makro, mikro, vitamin, mungkin hormon, begitu kan. Nah, disitulah kita bisa mengombinasikan, kemudian bisa menggunakan intuisi kita, kemudian kita bisa memodifikasi, karena setiap pengembangan kultur jaringan itu mempunyai teknik dan sistem yang bervariasi gitu. Yang terakhir nih Pak Cahyo. Oke, siap. Ini bibit hasil kultur jaringan sudah dikembangkan di sini Pak Cahyo. Sejak tahun 2004 cukup lama itu kita menggunakan teknik bonggol. Bonggol kita menyediakan pohon hidup yang cukup banyak, kemudian di label, dan itu lebih mudah diterima di masyarakat dulu. Jadi kita memproduksi bibit kultur jaringan ini mulai tahun 2010. Tapi kenyataannya petani atau mungkin penerima itu nggak familiar karena terlalu kecil, terlalu banyak asumsi yang melibatkan bibit itu mudah mati atau mungkin nggak mau buah atau mungkin apa ya, namanya saya katakan teknologi itu kan akan mempermudah hidup kita. Kalau enggak ya pasti teknologi ini nggak akan dipakai. Jadi itu penyebarannya baru diterima di masyarakat di Lampung itu mulai tahun 2012. Itu aja ya. Masih dikombinasi antara bibit bonggol konvensional, cacah-anakan, dan bibit kultur jaringan. Jadi bisa terima benar atas peran dari bimbingan penyuluh dan pemerintah terkait bahwa bibit kultur jaringan ini benar-benar bisa diterima itu mulai tahun 2016-17 ya. Full time bisa dikatakan full 100% itu bisa diterima dibandingkan memilih yang konvensional gitu. Dan penyebarannya itu terutama ya di Lampung, jadi berapa produksi itu tercatat ya dalam setahun mulai dikatakan lebih dari 5.000 batang yang tersalur di wilayah atau mungkin secara klaster di Perinjau sendiri, kemudian di tetangga. Dan ini memang untuk beberapa riset varietas baru itu terutama di Perinjau yang menjadi tren percobaan yang pertama dalam budidaya dan produksi. Oke, terima kasih Sobat Agromen. Tadi kita sudah banyak tanya-tanya seputar bibit kultur jaringan dengan Pak Cahyo, peneliti dari kultur jaringan ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk Sobat Agromen.